Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Hadat Maulana Santiko dengan NPM 2013031062. Kemudian ada Dini Fauziah dengan NPM 2013031064. Kemudian ada Anggun Fitria dengan NPM 2013031066. Kemudian yang terakhir ada Antasari Siombing dengan NPM 2013031068. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang perkembangan keterampilan partisipasi sosial yang akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Antasari Siombing dengan NPM 2013031068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan sosial. Keterampilan sosial maksudnya adalah pelatihan yang bertujuan untuk mengajarkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain kepada individu-individu yang tidak terampil menjadi terampil, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Jenis pengembangan keterampilan sosial. 1. Pengembangan keterampilan membaca ilmu pengetahuan sosial. Membaca adalah salah satu keterampilan dalam belajar untuk memperoleh sejumlah pengalaman dan atau pengetahuan. Salah satu bagian penting dari aktivitas belajar adalah mengembangkan suatu kesadaran bagaimana belajar itu terjadi. Adapun pengembangan keterampilan membaca dalam ilmu pengetahuan sosial antara lain: 1. Pengembangan keterampilan pemahaman. 2. Pengembangan keterampilan vokabulari sosial. 3. Pengembangan keterampilan partisipasi sosial. Dua, pengembangan partisipasi sosial. Cara untuk belajar berpartisipasi. 1. Bekerja dalam kelompok secara efektif. 2. Melakukan ajakan berkompromi. 3. Bersikap sabar dan tekun dalam bekerja untuk mencapai tujuan. 4. Berusaha memperbanyak pengalaman dalam situasi budaya yang berbeda-beda. Bentuk kegiatan partisipasi sosial yang dapat dibedakan dalam IPS. 1. Kegiatan sosial politik. 2. Proyek kemasyarakatan. 3. Proyek sosial. 4. Studi kemasyarakatan. 5. Permagangan. 6. Program model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fitria, NPM 2013031066. Saya akan menyampaikan materi peranan guru dalam mengembangkan keterampilan sosial dalam pembelajaran IPS. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan oleh pendidik IPS dalam mengajarkan keterampilan sosial, yaitu yang pertama pemahaman, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelatihan atau penyempurnaan keterampilan. Strategi pembelajaran dalam IPS untuk mengajarkan keterampilan sosial. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Menurut Arens, pembelajaran langsung adalah salah satu model yang disusun khusus untuk menunjang proses belajar siswa, yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan bertahap, selangkah demi selangkah. Deklaratif adalah mengetahui tentang suatu kasus atau masalah, biasanya berupa fakta-fakta, opini, kepercayaan, aturan-aturan, puisi, lirik lagu, teori-teori, dan lain-lain. Prosedural adalah mengetahui bagaimana untuk melakukan sesuatu atau memecahkan suatu kasus. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif. Sesuai dengan namanya, model pembelajaran ini mengedepankan pencapaian tujuan pembelajaran melalui mekanisme-mekanisme kerjasama antar siswa. Pembelajaran ini seperti didasari oleh konsep bahwa siswa akan lebih mudah memahami dan menemukan konsep jika mereka saling berdiskusi dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fauziah, NPM 2013031064. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan pembelajaran di mana siswa mengajarkan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Untuk menerapkan pembelajaran berbasis masalah, seorang guru perlu memilih bahan pelajaran yang mengandung permasalahan yang dapat dipecahkan. Sumber permasalahan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya dari buku teks, koran, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kemudian selanjutnya, strategi pembelajaran kontekstual.
Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Landasan filosofis pembelajaran kontekstual merupakan model konstruktif, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi membangun pengetahuan dan keterampilan melalui fakta-fakta atau proposisi yang mereka alami dalam kehidupan. Kemudian, strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Strategi pembelajaran inquiry menekankan proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Keterampilan sosial merupakan sebuah alat yang terdiri dari kemampuan berinteraksi, berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal, kemampuan untuk dapat menunjukkan perilaku yang baik, serta kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Menggunakan seseorang untuk dapat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Keterampilan sosial merupakan dasar seseorang untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Keterampilan sosial membawa orang untuk lebih berani berbicara, mengungkapkan setiap perasaan atau perasaan yang dihadapi. Demikianlah presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga penjelasan yang kami bawakan dapat menambah pengetahuan bagi yang membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.